Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mudah sekali bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, dalam keadaan terjepit, apalagi dalam keadaan tidak berdaya, mempertanyakan kasih Tuhan dan mempertanyakan perlindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, memang tampaknya Tuhan jauh, tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita berpikir bahwa Ia tidak hadir dan kita merasa berjalan sendiri. Kita meragukan janji penyertaan Tuhan. Namun ketika semua peristiwa sulit berlalu dan Tuhan menyingkapkan kehadirannya, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya karena Tuhan jugalah kita sanggup melewati badai kehidupan kita. Saudara, mari kita berjalan dalam kepastian iman, menghadapi hidup ini dengan terus berharap dan bergantung sepenuhnya pada pertolongan dan kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua memimpin umat Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Tentu saja bagi Yosua menggantikan seorang yang pemimpin besar dan sangat berpengaruh menjadi sangat tidak mudah. Selain itu, umat Israel juga bukanlah komunitas yang mudah untuk dipimpin. Musa sendiri tidak sanggup secara sepenuhnya memimpin dan mengarahkan perjalanan menuju Kanaan dengan lancar. Musa sendiri pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan karena ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Padahal setiap hari dalam perjalanan menuju Kanaan, di tengah padang gurun, Tuhan selalu memberikan makanan dan minuman melalui keajaiban daripada Tuhan. Selain itu, Tuhan juga memberikan tiang awan di siang hari untuk menuntun perjalanan mereka dan memberikan tiang api pada malam hari. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan demikian, perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian sebetulnya tidak akan tersesat, saudara. Walaupun akhirnya mereka dalam ketidaktaatannya harus menempuh padang gurun selama 40 tahun. Padahal mereka dapat menempuhnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ketidaktaatan dapat berdampak pada penundaan atau bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan sediakan, saudara. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, sangat memerlukan persiapan-persiapan. Kalimat Tuhan kepada Yosua adalah bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bagi Yosua,
memang sangat tidak mudah untuk memimpin umat Israel yang telah dikenalnya dengan baik selama ia menjadi asisten Musa. Jadi dia tahu betul tantangan dan kesulitannya, sehingga faktor keteguhan hati menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar itu. Tidak seorang pun akan berhasil mencapai tujuan hidupnya dengan berhasil jika dengan keraguan-raguan. Allah sendiri tidak senang terhadap orang yang ragu-ragu, dan Allah menghendaki, bahkan Allah menegaskan sebagai sebuah perintah agar kita meneguhkan hati kita menjalani kehidupan ini. Hati yang tidak teguh, hati yang tawar, hati yang kecut adalah tanda tidak beriman kepada Tuhan, tanda tidak percaya kepada Allah. Menguatkan hati tidak didasari oleh sekedar penguatan pada pikiran dan perasaan semata. Allah juga menegaskan bahwa perjalanan hidup orang Kristen harus berdasarkan ketetapan Allah dalam firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bekal perjalanan hidup adalah firman Tuhan, makanan utama setiap hari, sehingga jangan sampai lupa merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan harus merenungkannya siang dan malam. Jadi jelas sekali janji keberhasilan hidup bagi semua orang percaya adalah janji Tuhan sendiri, dengan janji perlindungan dan janji peneguhan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita saat ini dalam perjalanan hidup kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga kita tidak tersesat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa ada menyertai kami, bahwa kami Tuhan untuk memiliki ketetapan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengerti jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Mari ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, sertai dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam hidup ini Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendirian. Dan kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keajaiban Tuhan, Tuhan akan menyatakan berkat Tuhan yang terus menerus bagi kami, sampai kehidupan kami boleh nyata, sampai kehidupan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.